Sebenarnya sih aku tuh bisa eh, tahu perasaannya mereka yang dalam tanda kutip menolak tanggung jawab itu. Nggak bisa 100% disahkan juga. Mm-mm. Karena kalau di dunia pekerjaan, orang yang bisa sukses itu adalah orang yang mau belajar. Nggak cuma job desk-nya dia aja, tetapi juga eh job desk yang lain. Hai hai hai. Oke, kembali lagi di A3 Authentic and Aesthetic. Kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Nah, ini Halo, ada Cek Ana. Jangan Cek Ani hai. ya. Jangan terkecoh mentang-mentang pakai masker gak bisa membedakan gitu kan ya. Dan kembali lagi dengan aku Mary. Ya, gak usah disebut lah ya sebagai apa. Kalian pasti udah tahu. Oke, jadi kita kali ini bakalan membahas tentang sosok tokoh Alkitab yang bergender wanita gitu kan ya. Mungkin teman-teman pada penasaran siapa sih yang akan kita bahas kali ini. Jadi kita kali ini akan membahas tentang Deborah. Ada yang tahu, ada yang paham? Oke, tidak kan? Jadi teman-teman bisa lihat kisahnya di Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai 24. Terus juga bisa lihat di Hakim-Hakim 5 juga gitu. Oke, jadi mari kita bahas langsung ya Deborah ini. Oke, Ceana. Siapa sih Deborah itu? Mungkin kan teman-teman tadi udah tahu kita bahas tentang Deborah gitu. Eh, Kalau setahu aku, Deborah itu adalah salah satu hakim di Israel, dan dia itu adalah hakim perempuan yang dihormati pada masanya. Oke. Nah, hakim kan ya. Eh kalau teman-teman bisa baca lagi. Nah, sebenarnya Deborah ini adalah salah satu tokoh wanita di dalam Alkitab yang memiliki multitasking gitu istilahnya gitu. Jadi dia itu tidak hanya sebagai hakim, tapi dia juga sebagai nabi, sebagai istri juga dari Lapidot kalau nggak salah. Jadi nanti dibenarkan di bawah ini. Oke, ya lanjut lagi Cik Ani. Cik Ana, mohon maaf, saya jadi terkecoh. Oke, hal apa sih yang bisa diteladani dari sosok Deborah ini? Kalau aku selaku baca ceritanya si Deborah ini, Deborah ini adalah sosok yang pemberani juga. Jadi eh, waktu itu kan bangsa Israel itu kan dijajah sama Raja Kanaan selama kurang lebih 20 tahun. Nah, si Deborah ini juga maju untuk berperang juga melawan Raja Kanaan. Jadi walaupun dia perempuan, dia itu nggak takut untuk berperang. Jadi nggak peduli dia itu laki, nggak peduli dia itu perempuan, Iya tapi dia tetap perempuan. maju berperang seperti laki-laki. Iya. Nah dari kisahnya nih kan sempat baca juga di situ juga walaupun dia perempuan kan ya, tapi dia juga tetap menyerahkan kepemimpinan untuk berperang awalnya ke Barak kan, Ya, ke yang Barak. laki-laki gitu. Tapi Barak menolak gitu kan ya, sehingga akhirnya Deborah ini menang. Singkat ceritanya. Ya, Nah, menurut Cece nih, pentingkah hal seperti itu kita lakukan? Apalagi kan kalau di zaman milenial sekarang itu kan kalau wanita udah punya jabatan penting, pasti kan dia lebih mengutamakan dirinya gitu. Jarang untuk melihat yang lain atau mengutamakan kepentingan orang lain seperti itu. kalau menurutku sih penting juga ya apa yang dilakukan Deborah. Jadi Deborah itu sudah menunjukkan kalau Deborah itu adalah sosok yang rendah hati. Iya, Jadi walaupun mungkin jabatannya itu tinggi, walaupun dia seorang hakim-hakim yang pada waktu itu bangsa Israel itu sebelum ada raja itu kan mereka kan patutnya kan sama hakim. Nah pasti bangsa Israel itu kan juga
sangat patuh gitu sama Deborah, sangat hormat. Tapi walaupun begitu, Deborah itu nggak tinggi hati, dia tetap rendah hati. Oke, ya. Jadi intinya milikilah dan teladanilah sikap yang seperti itu, Ya, teman-teman, sikap gitu. rendah hati. Iya. Nah, selanjutnya juga nih, C, kan itu kan dia tetap menghormati laki-laki gitu kan ya, atau si Barak tadi. Nah, eh, kira-kira nih di zaman yang sekarang atau milenial itu kan sering banget kan terjadi anggapan kayak wanita itu tidak bisa memimpin atau wanita itu terbatas dalam hal ini, misalkan dalam hal A, B, C dan lain sebagainya. Kalau menurut Cece dengan pendapat seperti itu bagaimana? Kalau menurutku sih perempuan itu bisa melakukan segala hal ya. Mereka itu bisa menjadi seorang ibu, bisa menjadi seorang ayah juga kalau dibutuhkan. Mereka itu juga bisa menjadi guru, mereka itu juga bisa menjadi pemimpin juga. Jadi menurutku kalau ada orang-orang yang bilang perempuan itu eh, kemampuannya itu terbatas, itu rasanya itu salah. Itu cuma pemikiran orang-orang zaman dulu aja gitu. Oke, jadi gitu ya teman-teman, zaman sekarang itu sama rata sih istilahnya. Walaupun wanita itu harus menghormati laki-laki, apalagi kalau dalam rumah tangga nanti, tapi gak menutup kemungkinan kalau wanita itu bisa melakukan apa yang dilakukan laki-laki gitu. Iya. Walaupun kayak fisik ya, walaupun fisik contohnya suruh push up 100 kali. Ya mohon maaf ya. Kita belum sanggup. Tapi mungkin untuk hal yang lainnya masih bisa sanggup gitu. Oke, lanjut lagi nih C. Kan tadi dia seorang hakim, tapi dia juga seorang nabi, tapi dia juga seorang istri, tapi di lain hal juga di samping itu juga dia seorang penyanyi dan penyair Oh juga. iya benar. Otomatis kan apa ya, multitasking banget kan Iya, si multitasking Deborah banget. ini. Nah, kira-kira apakah Cece pernah nggak sih dapat suatu tanggung jawab yang multitasking seperti itu? Gak usah sebanyak Deborah deh. Kayak contohnya 2 atau 3 tanggung jawab yang bersamaan gitu. Hmm, waktu bekerja sih lebih tepatnya. Waktu aku kan sudah kerja dulu Hmm, sebagai guru. Nah, sebagai guru nggak cuma mengajar aja, tapi juga aku itu juga berperan sebagai orang tua bagi murid-muridku. Guru, terus orang tua, dan juga berperan juga sebagai teman mereka. oke. Kira-kira ketika Cece mengalami kondisi itu apa ya? Istilahnya bagaimana cara Cece untuk membagi perhatian, fokus, waktu, terus juga tanggung jawab biar apa ya, bisa mencapai tujuan-tujuan dari kayak guru kan harus mendidik. Iya. Orang tua itu harus mengarahkan dan membimbing. Guru juga iya sih. Ya itulah 11-12. Terus teman itu bisa jadi tempat curhat Iya, gitu tempat istilahnya. curhat, tempat Jadi ngobrol. gimana cara apa ya? Itu kan sulit kan ya. Kita contohnya kalau satu satu kasus kayak kita jadi seorang guru, terus dituntut juga jadi orang tua, otomatis kan ada suatu apa ya, rasa sulit gitu. Bagaimana cara Cici mengatasinya gitu Hmm, supaya bisa multitasking gitu. kalau aku sih tergantung ya. Mm-mm. Kalau misalnya anak itu datang ke aku, terus mereka itu cerita-cerita, istilahnya curhat tentang mungkin keadaan rumah mereka gimana, aku bisa dengerin, jadi teman curhatnya mereka. Tapi waktu itu sudah selesai, mereka tuh sudah cerita, dan ini sudah waktunya bagi aku untuk mengajar, aku tegas ke mereka sebagai guru. Jadi ada waktunya, ada sikonya itu, dimana aku itu berperan sebagai guru, berperan sebagai teman juga untuk mereka, lalu berperan sebagai orang tua. Kalau orang tua misalkan mereka itu ada masalah sama temennya, kan biasanya kan anak-anak kan suka Mm-mm. bertengkar. Ada suatu waktu di mana mereka itu bertengkar sama tempatnya mereka. Di situ aku berperan sebagai orang tua yang mengarahkan mereka, harusnya kamu itu
jangan begini, coba kendalikan perasaanmu gitu. Tergantung sih, tergantung kondisi. Oke, berarti bisa dibilang berat tapi emang apa ya, ada suatu tuntutan untuk harus bisa menjalani itu kan ya. Iya. Jadi istilahnya balik lagi sih ya ke penyerahan ke Tuhan gitu kan ya. Jadi begitu teman-teman. Jangan lupa mungkin teman-teman merasa kalau apa ya, multitasking atau kayak ketika teman-teman dapat tanggung jawab dua hal secara bersamaan pasti teman-teman bingung apakah menerima atau enggak gitu kan ya. Nah, ini juga sih yang mau kita bahas gitu kan ya. Kalau misalnya Cece waktu dulu atau pernah punya teman dapat kasus yang serupa gitu kan ya, dikasih tanggung jawab dua hal yang bersamaan, terus dia menolak gitu. Karena kan kita tahu kan ya, gak semua orang bisa multitasking gitu, gak semua orang bisa menerima tanggung jawab secara bersamaan gitu. Jadi kalau Cece dulu apakah pernah mengalami itu atau enggak? Kalau misalkan enggak, mungkin bisa di-sharingin gimana apa ya, cara apa ya, apakah atau pendapat Cece lah menurut tentang hal itu. Tentang teman yang nggak bisa multitasking kita. Iya, atau yang menolak lah untuk menerima tanggung jawab itu. Kalau menurutku sih, orang kalau diberikan tanggung jawab lebih dari satu, pasti mereka itu pasti ada rasa untuk terbebani juga. Aku pun awalnya juga begitu, merasa terbebani. Kan harusnya kan tugasku itu kan cuma ini, tapi kok ditambah lagi. Iya, ada sempat gak terima gitu kan. Ya, ada sempat bingung juga, ini sebenarnya gimana sih cara untuk membaginya. Ya, sebenarnya sih aku tuh bisa tahu perasaannya mereka yang dalam tanda kutip menolak tanggung jawab itu. Nggak bisa 100% disahkan juga. Karena semua balik lagi kan keputusan masing-masing. Kembali lagi ke keputusan masing-masing juga. Dan juga tergantung kesepakatannya dari awal sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya dia mau untuk menerima pekerjaan yang bukan job desk-nya yang dari awal, itu sudah menunjukkan kalau dia itu orang yang mau belajar, dan orang yang mau berkembang juga. Karena kalau di dunia pekerjaan, orang yang bisa sukses itu adalah orang yang mau belajar. Gak cuma job desk-nya dia aja, tetapi juga job desk yang lain. Oke, ya jadi gitu teman-teman. Sebenarnya masalah ketika teman-teman menghadapi suatu kondisi yang seperti ini gitu kan ya. Sebenarnya itu kembali lagi sih ke teman-teman. Apakah teman-teman mau menerima, menolak, atau pikir-pikir dulu gitu kan ya. Tapi satu hal sih yang pasti gitu. Ketika teman-teman udah dikasih tanggung jawab, ketika teman-teman udah dikasih suatu hal, istilahnya kalau dalam Alkitab itu perkara kecil gitu kan ya. Setialah pada perkara kecil, nanti Tuhan akan menambah-nambahkan berkatnya gitu istilahnya. Jadi kayak ketika teman-teman hanya sanggup di satu bidang, ya udah tekuni aja di satu bidang itu, teman-teman totalitasin, sempurnain, ya otomatis akan bertambah gitulah istilahnya gitu. Kalaupun teman-teman sanggup atau mau mencoba-coba dulu, ya silahkan gitu. Karena itu semua kembali ke teman-teman, asalkan teman-teman menjalaninya dengan setulus hati, dengan apa ya, rendah hati juga, tapi jangan lupakan untuk tetap bahagia. Ya. Karena bahagia itu sangat penting teman-teman di musim sekarang ini. Jangan sampai stres. Ya boleh sih stres, tapi jangan berlebihan. Dan jangan juga merasa terbebani juga. Iya, karena apa ya, aku pernah dapat quotes gitu sih. Jadi ya jadi lupakan, aku lupa quotesnya seperti apa. Pokoknya antara tanggung jawab sama beban itu beda-beda tipis gitu. Jadi jangan sampai teman-teman terbebani atau membebani gitu istilahnya. Itu kan kata-kata yang balik ke kita lagi. Iya.
kalau kamu merasa terbebani sama apa yang ditanggung jawabkan sama kamu nggak akan merasa enjoy Iya. dan Gitu. kamu pasti merasa tersiksa juga. Iya, anggap aja kayak teman-teman itu sekarang sedang menjalani kesukaan gitu. Kalau kata-kata artis sih, mereka senang aja syuting karena kan emang main aja gitu kayak. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sama kayak kisahnya Deborah, dia kan juga seorang istri kan ya, tapi dia juga tetap pelayanan gitu istilahnya. Nah, kira-kira kalau menurut Cece nih, kan banyak nih kasusnya sekarang di zaman-zaman sekarang ya. Kayak misalkan aku nggak dulu deh pelayanan mungkin karena kasus corona ini kan ya. Oh iya. Atau mungkin karena aku nggak dulu deh pelayanan karena aku belum punya kemampuan di bidang ini atau emang dia takut atau sebagai macamnya kayak istilahnya excuse gitu. Nah, menurut Cece sendiri gimana sih tanggapannya tentang orang-orang yang seperti ini gitu? Kalau menurutku sih mereka belum siap ya untuk Mm-mm. menerima itu semua, menerima pelayanan maksudnya. Jadi mungkin pikirannya mereka itu pelayanan itu berkisar antara main musik, singer, atau pengkhotbah. Tapi sebenarnya pelayanan itu nggak melulu cuma itu aja. Kita bisa memulai pelayanan kita dengan menjadi asyir. Asyir itu juga penting loh. Kan kalau misal kan eh, jemaat datang ke gereja, itu kan kita kan nggak tahu perasaan mereka itu bagaimana di rumah. Apa mereka itu lagi bad mood atau lagi sedih. Dan dengan adanya asyir yang selalu menyambut mereka di depan pintu dengan senyuman, itu pasti akan mengembalikan mood mereka. Jadi menurutku segitu sih. Oke. Ya, berarti kan lebih istilahnya kayak teman-teman jangan apa ya, ke distract sama orang-orang yang berada di panggung gitu. Mm-mm. Perhatikan juga orang yang di belakang panggung. Kadang-kadang orang yang berada di panggung itu gak akan pernah bisa sukses dan berhasil tanpa orang yang di belakang panggung. Jadi teman-teman jangan pernah meng-underestimate atau berpikir kalau oh aku gak dilihat orang gitu misalkan. Oh aku perannya gak penting gitu. Sebenarnya semua pelayanan itu penting di mata Tuhan gitu kan ya. Tuhan gak pernah membeda-bedakan kita loh teman-teman karena dari awal itu Tuhan memandang kita itu sama ciptaannya gitu. Yang membedakan itu tergantung kita melakukan semuanya. Semuanya itu apakah kita melakukannya dengan sesuai kehendak Tuhan atau bukan gitu. Itu sih yang membedakan. Jadi teman-teman gak usah takut, gak usah khawatir juga. Ya coba aja lah dulu dijalani gitu. Kalau mungkin teman-teman merasa gak cocok kan teman-teman bisa bilang gitu istilahnya. Jadi semangat teman-teman. Oke. Nah, mungkin ada hal lain lagi dari Cece yang mau disampaikan ke teman-teman tentang sosok Deborah ini atau mungkin tentang apapun yang mau Cece sampaikan ke mereka. Kalau Deborah ini kan seorang perempuan. Kalau menurutku dia juga bisa dikatakan sebagai pahlawan juga ya menurut aku. Pahlawan yang membuktikan kalau nggak cuma laki-laki aja yang bisa berperang, tetapi perempuan itu juga bisa. Sebenarnya perempuan itu nggak sebatas cuma bisa bekerja di dapur atau di rumah, tapi perempuan itu juga bisa bekerja di tempat yang lain. Mereka bisa multitasking sebenarnya, bisa menjadi ibu, bisa menjadi ayah, bisa menjadi pengajar juga bagi anak-anaknya, bahkan bisa menjadi pemimpin juga. Itu sih. Tapi terkadang orang-orang itu melihat perempuan itu sebatas makhluk yang lemah, tapi padahal nggak seperti itu. Menurutku perempuan itu lebih hebat loh, karena mereka itu bisa bertahan dengan sakitnya melahirkan. Nggak semua menurut si laki-laki kan nggak bisa melahirkan.
Nah, perempuan ini bisa melahirkan. Iya, Itu kalau aneh sih kalau itu tiba-tiba laki-laki itu aneh melahirkan. sih. Dan itu salah satu pembuktian gitu loh, kalau perempuan itu bisa lebih menahan rasa sakit daripada laki-laki. Oke, ya. Jadi itu teman-teman pesan hari ini. Jangan lupa yang baik bisa diambil, yang kurang baik ya teman-teman saring lah ya. Dan sampai semuanya terserap gitu. Intinya itu teman-teman, sekian sih buat hari ini. Jangan lupa untuk tetap saksikan terus A3 di minggu depan yang akan datang setiap jam 5 sore di YouTube channel Battle Teen KPS setiap jam 5. Oke. Kita pamit undur diri ya dulu ya teman-teman. Terima kasih. God bless you. Bye.